Hai semuanya, Pia di sini. Selamat datang di Bincang-Bincang. Selamat datang di video pertama Pia. Di episode Bincang-Bincang pertama kali ini aku mau membahas soal gimana sih caranya kita bisa menerima diri sendiri, atau terima diri sendiri itu bentuknya seperti apa, dan gimana cara kita bisa menerimanya. Apakah menerima diri sendiri itu adalah dengan cara pede bahwa kita ini cantik, pede kalau kita ini punya bakat, pede kalau kita ini serba bisa? Apakah seperti itu contohnya? Ya, kita bahas. Aku yakin di antara kalian itu pasti banyak yang mendengar bahwa sebelum kita menerima orang lain atau sebelum kita menyayangi orang lain, pastikan bahwa kita sudah menyayangi diri sendiri. Pastikan kita sudah sayang, pastikan kita sudah menerima diri sendiri juga. Yap, itu betul sekali. Karena kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, kita nggak akan bisa memulai dengan orang lain. Semuanya tuh bermula dari diri sendiri. Sebelum kita menerima orang lain, terima dulu diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu nggak sayang sama diri kamu pasti nggak akan bisa sayang sama orang lain juga. Kalau kamu nggak menerima kekurangan diri kamu pasti akan dengan mudah ngejudge orang lain. Kamu bisa dengan mudah ngehina orang lain, ngebully orang, atau bisa dengan mudah juga kamu tidak menerima kekurangan orang itu. Jadi, mulailah dulu dari diri sendiri. Dan yang akan aku bahas kali ini adalah gimana atau tips biar kita tuh bisa menerima diri sendiri gitu. Yang pertama adalah menerima dan melepaskan ketidaksempurnaan yang ada pada diri sendiri. Itu sama atau mengarah seperti kita itu menerima kekurangan yang kita miliki. Jangan menerima kelebihannya saja yang ada pada diri kamu sendiri. Menerima itu bukan hanya menerima kelebihan, tapi juga menerima kekurangan. Pasti kita tuh pernah dengar, berteman itu temani aku juga ketika senang maupun sedih. Itu juga sama ketika kamu berteman dengan diri kamu sendiri. Menerima diri sendiri itu bukan hanya menerima kelebihannya, bukan hanya menerima kebisaannya aja, tapi kita juga menerima kekurangannya. Karena balik lagi, kalau kita gak bisa menerima kekurangan pada diri sendiri, pun kita juga tidak akan bisa menerima kekurangan sama orang lain. Maka mulai dari sekarang, kita belajar menerima kekurangan diri kita sendiri ya. Terimalah diri kamu, apa yang Tuhan berikan juga. Belum tentu orang lain punya yang sekarang kamu punya. Bisa jadi ada orang-orang di luar sana yang pengen jadi kamu, yang pengen punya kelebihan kamu. Oke, itu kelebihan sudah kita terima. Sekarang kita terima juga kekurangannya. Mungkin iya, ada orang lain di sana yang nggak punya kekurangan seperti aku, but it's okay. Kita kan di dunia ini, manusia itu berbeda-beda. Manusia itu beragam macamnya, beragam kekurangannya pun beragam juga kelebihannya. Yang kedua adalah memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Aku tahu, mungkin memaafkan kesalahan itu mudah, tapi yang nggak mudah adalah ikhlas. Ikhlas dan melupakan yang telah terjadi itu. Sebelum melihat kekejaman orang lain, sebelum melihat kejahatan orang lain, introspeksi dulu sama diri sendiri juga. Introspeksi bahwa apakah aku lebih baik dari dia atau aku lebih buruk dari dia. Apakah aku sudah memaafkan kesalahan yang pernah aku lakukan di masa lampau ataupun yang baru aku lakukan sekarang. Gak apa-apa, belajar memaafkan itu emang susah, apalagi mengikhlaskan. Mengucapkan iya aku maafkan itu gampang, tapi yang gak gampang itu benar-benar memaafkan, benar-benar mengikhlaskan, benar-benar melupakan. Gak apa-apa kalau masa sekarang harus sulit, masa sekarang harus nangis-nangis dulu, harus sedih-sedih dulu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Pelan-pelan pasti kamu akan sembuh. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang membuatmu menjadi tumbuh versi dirimu sendiri. Versi dirimu sendiri ya. Fokus sama tujuan kamu, fokus sama impian-impian yang sudah kamu bangun dari dulu, atau impian-impian yang kamu bangun ketika kamu lagi bengong, ketika kamu lagi bosan, ketika kamu lagi gabut. Fokus sama tujuan itu. Selagi tujuan itu baik, selagi tujuan itu bisa kamu lakukan, selagi tujuan itu bikin kamu senang, bikin kamu happy, bikin kamu tumbuh, maka kamu perjuangin pertumbuhan itu. Aku yakin pasti ketika kamu lagi cerita sama teman kamu soal impian kamu, soal kamu tahu gak sih aku lagi bangun bisnis nih, atau kamu tahu gak aku lagi pengen nabung buat beli ini nih, terus tiba-tiba teman kamu bilang, mending kamu kayak gini aja deh, atau ngapain sih bikin bisnis kayak begitu. Jangan sampai kamu itu lemah, atau jangan sampai kamu tiba-tiba mengubah apa yang sudah kamu bangun cuma gara-gara omongan temanmu, atau cuma gara-gara omongan orang yang kamu ceritain. Lagi itu bikin kamu tumbuh, tetap ada di jalan itu, tetap diperjuangkan. Jangan kamu belok meleset cuma gara-gara omongan teman kamu. Yang ketiga adalah
Jangan pernah membandingkan diri sendiri sama orang lain. So, kenapa tidak boleh membandingkan diri sendiri sama orang lain? If you know, jalan kita sama orang lain itu gak sama. Bisa jadi kita ini lagi di jalan A, dan mungkin juga orang lain itu udah ada di jalan B. Ada orang yang sekarang itu baru memulai prosesnya, atau ada yang sedang dijalani tapi sedang tertatih-tatih, atau ada yang sudah selesai dan sudah berbahagia, sudah mendapatkan hasilnya, atau ada yang sudah selesai tapi masih menunggu hasilnya. Karena jalan orang itu beda-beda. Jangan samakan sabarnya kamu sama sabarnya orang lain. Karena apa? Karena setiap yang bernyawa punya lintasan hidup yang berbeda-beda. Porsi manusia itu beda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, masalahnya beda. Tidak ada berat dan ringan. Semua dipikul sesuai pundak masing-masing. Jangan juga meremehkan beban siapapun. Jangan juga meremehkan beban diri kamu sendiri. Jadi, jangan paksa sepatumu ada di kaki mereka. Oke? Sayang sama diri sendiri itu bukan berarti cuman pede kalau kita cantik. Bukan berarti pede kalau kita pintar. Bukan berarti pede kalau kita berbakat. Tapi sayang sama diri sendiri adalah menerima kelebihan dan kekurangannya. Bukan cuma perihal PD-nya doang. So itu dia beberapa hal yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan terima kasih ya sudah mau ditonton sampai akhir, sudah mau didengar. Oh ya, share juga ya video ini ke teman-teman kamu biar mereka tahu hal baru yang baru aja aku sampaikan. Terima kasih sudah bergabung di YouTube channel aku yang baru ini. Baru aja aku upload videonya di episode pertama ini juga. Jangan lupa di subscribe, like, komen, di share juga. Jangan lupa juga nyalain tombol notification-nya biar kalian tahu informasi terbaru dari aku. Bye bye, see you in the next video.